Saya sendiri Rati Harniani dan Reza Andeka. Di sini saya akan menjelaskan tugas metode numerik, dengan materi itu sistem persamaan linier, dengan penyelesaiannya itu menggunakan metode lelaran Gauss-Seidel. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Pertama-tama seperti biasa kita, eee masukkan dulu file header-nya, di sini ada include IOStream, file header untuk membaca cout, cout, dan inline, lalu include IOMANIP, file header untuk mengatur jumlah dikit desimal di belakang koma dan yang ingin ditampilkan. Selanjutnya include math.h, file header untuk operasi matematika. Lalu include conio.h, file header untuk membaca fungsi gauge, ini yang berfungsi untuk menahan tampilan layar. Di sini ada stdlib.h, file header untuk fungsi minimal dan maksimal. Lalu di sini ada include stdio.h, file header untuk print scan fl. Lalu di sini using namespace std, yaitu mendeklarasikan compiler namespace std. Lalu di sini ada integer main, fungsi utama pada C++. Lalu kita mulai codingan, seperti biasa kita uh, deklarasikan terlebih dahulu variabel apa saja yang akan kita gunakan nantinya. Di sini kita menggunakan tipe data integer, yaitu ada variabel i, j, k, n, batas, count, pilih, dan nomor. Lalu di sini kita menggunakan tipe data karakter, yaitu atau char, yaitu ulang dan jawab. Di sini akan tampilan output pada program nantinya, yaitu ada tulisan seperti ini. Lalu di sini kita akan memasukkan perintah tampilan output pada program, yaitu tulisan masukkan matriks n kali n. Nantinya kita akan memasukkan nilai atau jumlah matriksnya yang akan kita hitung nantinya. Di sini kita menggunakan variabel n untuk menginputkan nilai ke dalam programnya. Lalu di sini kita menggunakan juga variabel bertipe data double, yaitu di sini ada a n tambah 1, n tambah i, b n tambah 1, x n tambah 1, y n tambah 1, lalu ada x selama n tambah 1, lalu ada epsilon. Di sini juga menggunakan tipe data double yang sama, yaitu di sini ada sigma 1, sigma 2, dan nmax atau nilai maksimal. Di sini variabel yang akan kita gunakan bertipe data boolean. Di sini juga boolean, yaitu dengan nilai. Kita inisiasikan bahwa nilai konvergennya itu sama dengan 0. Kita masuk ke menu. Di sini kita masuk ke persamaan matriks A, yaitu di sini nantinya akan memasukkan si in-nya itu di sini. Sebelum itu kita menggunakan perulangan for, di mana perulangan for ini untuk variabel i-nya itu, di mana i-nya itu sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kita masuk ke perulangan untuk variabel i. Lalu di sini kita menggunakan perulangan for lagi, yaitu variabel j, di mana j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Kita masuk ke dalam variabel j. Nah, ini kita akan memasukkan nilainya. Lalu di sini kita memasukkan nilainya, yaitu in a, i, j, penginputan variabel ke dalam programnya nanti, yaitu berakhirnya ini untuk perulangan for untuk variabel j dan ini untuk variabel i. Lalu kita ini inline untuk program akan dilanjutkan pada baris selanjutnya. Lalu di sini akan tampilan output pada programnya, itu nantinya akan ada persamaan matriks B. Di sini kita akan memasukkan nilai-nilai dari persamaan matriks B. Di sini kita menggunakan pernyataan for. Nah, di sini di mana perulangan for ini untuk variabel i-nya itu di mana i-nya ini sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kita masuk ke perulangan for untuk variabel i. Nah, di sini kita memasukkan nilai, yaitu dalam kurung di sini nanti tampilannya itu dalam kurung siku i tambah 1, lalu tutup kurung siku sama dengan. Lalu di sini ada
kita memasukkan penginputan variabel ke dalam programnya, yaitu si in, B, dengan variabel B, I. Di sini pendefinisian nilai AIJ-nya itu sama dengan BI. Lalu berakhirnya perulangan for untuk variabel I. Lalu si out and line ini nantinya akan dilanjutkan ke baris selanjutnya. Di sini ada si out, perulangan for untuk variabel I-nya, yaitu nanti akan menampilkan tampilannya itu matriks awalnya. Lalu di sini kita menggunakan pernyataan if, pernyataan for, di mana untuk variabel I-nya ini sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Masuk ke pernyataan perulangan for lagi untuk variabel I-nya. Lalu di sini kita masuk ke perulangan for untuk variabel J-nya itu, di mana nilai J-nya itu sama dengan 0, J kurang dari N ditambah 1, dan J plus plus. Lalu mulai perulangan for untuk variabel J-nya itu. Nah, ini nantinya akan tampil output pada program berupa matriks AIJ atau matriks yang akan dimasukkan nantinya. Lalu di sini ada berakhirnya perulangan for untuk variabel J. Lalu di sini si out ini untuk tampilan output pada program agar tampilannya itu di tengah. Lalu ini tampilan output pada programnya. Lalu berakhirnya perulangan for untuk variabel ini tadi. Lalu kita masukkan, di sini kita disuruh memilih memasukkan nilai dugaan atau tebakannya. Di sini kita menggunakan pernyataan for, di mana nilai I-nya ini sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Lalu kita masukkan ini tampilan pada outputnya ini tebakan ke. Nah, nanti di sini akan I tambah 1. Misalkan kita memilih awalnya tadi memilih untuk ordo matriksnya itu 4, maka ini nantinya akan 4 nilai. Di sini kita memasukkan nilainya itu si in penginputan variabel ke dalam programnya dengan variabel xi. Lalu di sini kita menginisiasikan awal nilainya y itu sama dengan 0. Lalu berakhirlah perulangan for untuk variabel i. Di sini kita memilih untuk berhenti berdasarkan apa. Yang pertama itu ada galat, yang kedua itu ada iterasi. Lalu di sini kita memasukkan, di sini nantinya akan tampil output yaitu pilihan yang dipilih. Di sini kita memasukkan si in-nya ini disuruh menginputkan variabelnya, dengan variabelnya itu pilih. Lalu si out and line ini akan dilanjut pada baris selanjutnya. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, kita disuruh memilih berhenti berdasarkan apa. Jika kita memasukkan angka 1, maka pengkondisian if ini akan berhenti berdasarkan jumlah galatnya. Lalu di sini akan menampilkan tampilan output program, yaitu pemberhentian berdasarkan jumlah galat. Di sini kita disuruh memasukkan epsilon. Nah, di sini menggunakan variabel epsilon. Lalu di sini ada cout iterasi ini yang akan tampilan output pada programnya, yaitu di sini ada nomor sama dengan 0, penginisiasikan bahwa nilai nomor itu sama dengan 1. Masuk ke do, cout-nya ini nomor ditambah i. Di sini kita menggunakan pernyataan for, perulangan for untuk variabel i, di mana nilai i-nya itu sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Lalu di sini akan ini yaitu nilai y1 akan menjadi atau dimasukkan ke dalam nilai x lama i. Lalu selanjutnya ini ada nilai y1 didapatkan dari BI dibagi AII atau matriks AII. Lalu kita masuk ke perulangan for untuk variabel J-nya itu, di mana J nilai J-nya itu sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Kita masuk ke dalam if, yaitu pernyataan kondisi variabel J-nya itu sama dengan I.
Lalu ke continue ini yaitu pengecekan apakah nilai if-nya itu sama. Jika sama maka akan dilanjutkan, tetapi jika tidak maka tidak akan dilanjutkan. Di sini nilai Y1-nya ini kita dapatkan dari nilai Y1 dikurang AIJ dibagi AII dikali XJ. Lalu di sini ada nilai Y-nya itu menggantikan nilai X1-nya. Lalu berakhir perulangan for untuk variabel J-nya. Di sini ada print ini, itu tampilan output pada programnya. Di sini masuk ke si on T sama dengan 0, yaitu perhitungan dimulai dari 0. Masuk ke pernyataan perulangan for lagi. Di mana for variabel I-nya ini I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Kita masuk ke dalam perulangan for untuk variabel I-nya. Di sini ada pernyataan if atau pernyataan kondisi di mana nilai kondisinya itu SQRT, rumusnya dalam kurung dalam kurung lagi yaitu X lama I dikurang YI, 2 ini lebih kecil daripada epsilonnya nanti. Lalu di sini si on T yaitu nilai si on T-nya itu akan bertambah. Lalu berakhirnya pernyataan if tadi. Lalu di sini selanjutnya pernyataan nilai kondisi, nilai mutlaknya itu nilai mutlak dari X lama X lama I dikurang YI lebih besar lebih besar dari 100. Kita masuk ke si on, dan ini nantinya akan tampil output pada program, yaitu jika nantinya nilai yang kita masukkan itu menghasilkan divergen, maka akan menampilkan outputan hasil divergen. Tapi jika nilainya itu ada atau konvergen, maka program akan dilanjutkan. Di sini kita syntax gauge ini untuk tampilan output pada program untuk menahan agar tidak menuju perintah selanjutnya. Lalu kita menuju ke goto label menu atau goto menu. Maka berakhirnya pernyataan if. Lalu kita masuk ke if ini yaitu pernyataan kondisi jika nilainya itu sama dengan N. Lalu ini ada masuk ke pernyataan if lagi, di mana jika nilai konvergennya itu benar atau sama dengan 1. Lalu di sini ada nomor sama dengan nomor tambah 1, lalu di sini berakhirlah perulangan do. Kita masuk ke while, ini ketika nilainya itu konvergen sama dengan 0, maka akan menampilkan hasil akhirnya, yaitu di sini akan ada outputan pada program yaitu hasil akhirnya. Di sini kita masuk ke perulangan for, di mana I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Di sini kita masuk ke perulangan for, di sini akan menampilkan dari output pada programnya, itu ini nilainya. Lalu cout and line untuk masuk ke baris selanjutnya, lalu berakhirlah perulangan for untuk variabel I. Kita ke gauge ini, gauge ini yaitu untuk menahan tampilan agar tidak menuju perintah selanjutnya. Lalu ke goto menu lagi untuk menuju ke bagian label menu tadi. Lalu jika kita memilih nomor 2 atau berhenti berdasarkan jumlah iterasinya, maka akan menampilkan ini, yaitu pemberhentian berdasarkan jumlah iterasi. Di sini kita menggunakan pernyataan if else ya, yang seperti tadi if else, if pilih sama dengan 2. Pemilihan if jika yang dipilih sama dengan 2 adalah 2. Lalu kita di sini memasukkan atau menginputkan variabelnya ke dalam program dengan variabelnya itu n max atau nilai maksimal. Di sini cout and then tampilan untuk ke baris selanjutnya. Di sini
kita memasukkan iterasi. Nilai iterasinya itu, berapa yang kita masukkan. Nilai Nmax-nya ini nilai yang kita masukkan tadi, lalu kita dapatkanlah hasilnya. Lalu di sini, tampilannya pada output program. Di sini ada cout iterasinya, tampilan pada program. Nah, kita masuk lagi ke perulangan for. Di mana I-nya itu sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Lalu di sini tampilan pada programnya lagi. Lalu di sini ada nomor sama dengan 0, yaitu mendeklarasikan variabel nomornya itu sama dengan nilai nomornya itu sama dengan 0. Di sini kita masuk lagi ke perulangan while untuk nilai Nmax-nya itu lebih dari 0. Lalu kita masuk ke cout, nomornya itu nomor yang ditambah 1. Lalu kita masuk lagi ke pernyataan if, di mana I-nya ini sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Lalu di sini ada nilai Y-nya tadi didapatkan dari penjumlahan dari BI dibagi AII. Lalu masuk lagi ke perulangan for, di mana nilai untuk variabel J-nya, di mana nilai J-nya itu sama dengan 0, J kurang dari N, dan J plus plus. Kita masuk ke perulangan variabel J-nya itu, di sini kita menggunakan pernyataan if, di mana if-nya ini untuk variabel J-nya itu sama dengan 1. Kita masuk ke continue. Ini jika nilai J sama dengan 1, maka program akan dilanjutkan. Lalu di sini ada nilai YI didapatkan dari penjumlahan, yaitu Y1 dikurang dalam kurung AIJ dibagi matriks AII dikali matriks XJ. Lalu di sini ada nilai Y-nya itu yang kita dapatkan tadi akan menggantikan nilai X1. Lalu berakhirlah perulangan untuk variabel J. Di sini ada tampilan pada outputnya akan menampilkan hasilnya, yaitu maka berakhirlah perulangan variabel I-nya tadi. Lalu di sini ada count T sama dengan 0, yaitu perhitungannya dimulai dari 0. Masuk lagi di sini kita menggunakan menggunakan perulangan for, di mana I-nya ini sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Lalu di sini kita menggunakan pernyataan if, yaitu pernyataan kondisi, di mana SQRT ini sama saja rumusnya, dalam kurung poll, dalam kurung lagi X lama I dikurang YI, koma 2, tutup kurung, itu lebih kecil dari nilai epsilon. Kita masuk lagi pernyataan if, yaitu on T++. Ini nilai on-nya akan bertambah. Lalu berakhirnya pernyataan if. Lalu kita masuk lagi ke pernyataan kondisi if, di mana nilai mutlak dari X lama I dikurang YI ini lebih besar dari 100. Lalu mulainya pernyataan if lagi. Nah, ini jika nantinya perhitungannya itu akan bersifat divergen, maka tampilannya itu akan langsung ke tampilan outputnya. Tetapi jika tidak, maka akan menghasilkan nilainya ini. Lalu di sini ada gauge H, tampilan output pada program menahan agar tidak menuju perintah selanjutnya. Butuh menu lagi untuk menuju ke label menu, maka berakhirlah pernyataan if. Di sini berhenti untuk perulangan for untuk variabel I. Di sini N max atau nilai maksimalnya itu min itu maksudnya nilai N max-nya itu menurun atau akan berkurang. Di sini nomor sama dengan nomor ditambah 1, yaitu nomor iterasi akan bertambah 1. Lalu berakhirnya perulangan while. Nah, di sini akan menampilkan tampilan outputnya. Lalu di sini jika nanti konvergen, maka akan menghasilkan nilainya. Maka di sini tampilan output pada program. Lalu di sini akan menampilkan nilainya adalah. Lalu di sini kita menggunakan pernyataan for lagi, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus.
lalu akan menampilkan pada outputnya itu yaitu cout nilai X-nya nanti. Nilai X-nya akan ditampilkan, lalu gauge ini untuk menahan program, lalu berakhirnya pengkondisian dan berakhirnya pernyataan kondisi else if. Kita coba running. Nah, ini yang saya maksud tadi, program akan menampilkan outputan seperti ini. Di sini kita disuruh memasukkan matriks n kali n atau ordo berapa. Kita masukkan angka besar dengan matriks atau ordo 4 kali 4. Di sini masukkan 4, masukkan nilainya itu 970, lalu ada 422, di sini ada 214, 310, di sini ada 424, 890, 108, 290, min 112, 355, min 770, 214, 178, lalu 506, 226, 905. Di sini kita disuruh masukkan persamaan matriks untuk D yaitu 410, 543, min 644, lalu ada 534. Di sini kita disuruh masukkan dugaan atau tebakannya. Kita masukkan satu semua saja. Satu. Di sini kita memilih berarti berdasarkan galat. Nah, pilih satu. Lalu di sini memasukkan jumlah galatnya yaitu masukkan epsilonnya yaitu 10 pangkat min 5, jadinya 0,1234. Tuh. Nah, ini nilai akhirnya. Ini berhenti berdasarkan galatnya. Lalu di sini kita masukkan lagi untuk memilih berhenti berdasarkan jumlah iterasinya. Di sini matriks A-nya kita masukkan tadi 970, 422, 214, 310, 424, 890, 108, 290, min 112, 355, min 770, 214, lalu ada 178, 506, 226, 905. Lalu memasukkan persamaan matriks B-nya yaitu 410, 543, min 644, lalu 534. Lalu masukkan tebakannya, kita masukkan satu semua. Lalu berhenti berdasarkan kita memilih 2 yaitu jumlah iterasi. Di sini kita memasukkan sebentar. Di sini kita masukkan masukkan jumlah iterasinya yaitu 20 kali. Nah, ini maka hasilnya hampir sama. Kita lihat cek manualnya. Sebentar. Salah. Nah, di sini saya menggunakan website yaitu Solving System of Linear Equation using Gauss-Seidel Method Calculator. Nah, di sini saya telah memasukkan variabelnya tadi untuk mempercepatnya. Lalu di sini kita masukkan start value-nya atau tebakan awalnya. Di sini ada 1, 1, 1, 1. Lalu kita klik find. Selanjutnya di sini akan menghasilkan, nah berhentinya sampai tabel. Iterasinya itu berhenti sampai iterasi yang ke-6. Kita bandingkan. Nah,
ini hasilnya hampir sama jika dibulatkan. Baiklah, saya akan mencoba menggunakan, order 8 ke 8 dengan angka kecil. Kita running. Nah, di sini kita masukkan, jumlah matriksnya itu 8. Lalu di sini, masukkan nilainya itu ada 18, di sini 1, lalu 2, 4, lalu ada 0, 2, 0, 0. Lalu ada 2, 20, 0, 0, 1, 1, 1, min 2, 2, 1, 30, 0, 1, 0, 2, 1. Lalu ada 1, 0, 2, 22, 0, 2, 4, 2. Lalu 2, 23, 1, 0, 5, 0, 0, 1. Lalu ada, untuk nilai matriks 6-nya itu 1, 2, 0, 1, 0, 30, 3, 2. Untuk matriks 7 itu ada 7, 0, 0, 0, 0, 0, 23, min 2. Untuk matriks ke-8 itu ada 1, 0, 1, 1, min 1, 0, 1, 2, 2. Persamaan matriks B-nya itu kita masukkan 54, 23, 30, 20, 18, 29, 40, dan 37. Masukkan tebakannya itu 1, kita masukkan semuanya itu 1. Lalu kita memilih berhenti berdasarkan, jumlah iterasi, berarti kita masukkan 2. Nah, kita coba dulu iterasi ya. Di sini kita menggunakan, jumlahnya itu 100. Nah, ini hasilnya. Nah, akan saya bandingkan dengan cek manualnya, yaitu saya menggunakan iDoMath. Nah, ini perbandingannya itu hampir sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.